Kotak itu lalu diserahkan kepada Abel, yang segera membukanya. Di dalamnya terbaring sebuah permata merah sebesar kepalan tangan. Batu itu bukan sembarang perhiasan, melainkan sebuah batu sihir merah, sesuatu yang sangat langka. Rio menyadari bahwa dirinya hanya pernah melihat batu sihir berwarna hijau dan kuning. Adanya batu merah berarti hanya satu kemungkinan, batu dengan atribut api. Abel mengkonfirmasi hal itu, menjelaskan betapa jarangnya keberadaan batu api, sebab hampir tidak ada monster beratribut api yang hidup di dunia ini. Mereka yang ada pun hampir mustahil diburu, sebab penggunaan sihir api di hutan atau dataran akan menimbulkan kebakaran besar. Kesimpulannya, batu itu kemungkinan besar berasal dari monster langka, seekor salamander. Makhluk yang hanya hidup di wilayah penuh lava dan magma, kadang digambarkan sebagai reptil raksasa yang dapat menyemburkan api. Bagi Rio, keberadaan batu itu terasa seperti cerita fantasi, sebab salamander bahkan tak tercatat dalam buku monster pemula yang pernah ia baca. Nilai batu itu pun tak ternilai, membuat Abel heran mengapa seorang pencuri kelas rendah seperti Bagana yang ditugaskan membawanya keluar kota. Ketika es di wajah Bagana dibuka, pria itu mengaku bahwa alasannya sederhana. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu jalur rahasia melalui retakan di dinding kota. Dengan pengetahuan itu, ia bisa keluar masuk tanpa diketahui penjaga. Ucapan itu terdengar seperti kesombongan, meski tak ada kebanggaan mulia dalam pekerjaan kriminalnya. Abel menimbang sejenak, lalu mempertanyakan alasan sebenarnya mengapa seorang pedagang seperti Gongorat menginginkan batu sihir merah seberharga itu. Rio berpendapat bahwa batu tersebut kemungkinan akan dijual pada penawar tertinggi yang memang menugaskan Gongorat untuk mencurinya. Namun, logika Abel menambahkan hal yang lebih rumit. Barang itu adalah milik seorang duk alias pemimpin tertinggi dari negara bagian ini, sehingga keterlibatan federasi pasti tak bisa dihindari. Satu-satunya penjelasan, pihak yang terlibat memiliki dukungan dari kekuatan asing, entah kerajaan, kekaisaran, atau pihak lain. Karena pada dasarnya ini sudah merupakan urusan negara. Hanya pencuri yang di-backup oleh satu negara penuh saja yang berani mencuri harta berharga milik negara lain. Kesadaran itu membuat situasi terasa semakin pelik. Rio lalu menutup wajah Bagana dengan es kembali sebelum mengarahkan perhatiannya pada Kapten Roster. Tujuan mereka sederhana, memastikan apakah blokade perbatasan adalah ulah sang kapten atau bukan. Untuk itu, mereka menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, menciptakan ilusi tekanan dari es. Meskipun tidak ada bahaya nyata, rasa takut itu cukup untuk membuat wajah Roster berubah pucat dan kacau. Bahkan Bagana yang hanya membayangkan penderitaan itu ikut bereaksi ngeri meski tak merasakan apapun. Sementara itu, di hadapan mereka, mental Kapten Roster mulai runtuh. Ia yang semula tampak percaya diri kini berubah menjadi sosok ketakutan. Dengan panik, ia mencoba menawar keselamatannya dengan uang. Tetapi Rio, dengan wajah tenang, menuntut jumlah yang mustahil, 5 miliar florin. Jumlah fantastis itu seketika menghancurkan harapan Roster. Baginya, hidup manusia mestinya tak ternilai. Tetapi kini ia dipaksa menghadapinya dalam bentuk angka yang mustahil ia bayarkan. Ketika Roster mengaku hanya dijanjikan 50 juta florin dari misi pencurian ini, perbedaan nilai itu membuatnya semakin putus asa. Baginya, apa yang telah ia lakukan, mengambil risiko besar, mencuri batu sihir merah, mempertaruhkan nyawa dan kedudukannya, ternyata sebanding dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan kekayaan seorang penyihir gila bernama Rio. Perbandingan itu membuatnya merasa hina, bahkan sampai titik hampir menangis. Begitu besarnya jurang yang terbentang hingga ia merasa tak ada gunanya lagi melawan. Inilah kekuatan nyata uang, kekerasan tak kasat mata yang mampu menghancurkan jiwa seseorang. Abel melihat semua itu dengan tatapan dingin. Ia tahu Roster sudah benar-benar patah, kehilangan semangat maupun martabatnya. Sekilas Abel sempat merasakan iba, tetapi segera ia mengingat semua informasi yang pernah Kinko sampaikan tentang kebejatan Roster. Kapten itu tidak layak mendapat belas kasihan sedikit pun. Dalam keadaan mental yang hancur, Roster akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ia mengakui bahwa pencurian batu sihir merah hanyalah sebagian dari sebab penutupan perbatasan. Sebab utama datang dari sebuah peristiwa besar,
yaitu jatuhnya sebuah airship. Kabar itu membuat Abel terperanjat. Sebuah airship, meski berukuran kecil, bila jatuh di tengah kota pasti menimbulkan kerusakan parah. Namun, lokasi jatuhnya berada di lapangan latihan garnisun, sehingga kehancuran dapat ditekan, sekaligus membuat warga sipil tidak mengetahui apapun. Bagi Rio sendiri, kabar itu bahkan lebih mengejutkan. Ia baru pertama kali mendengar keberadaan airship di dunia ini. Di bumi, benda itu hanyalah fiksi, sebuah kendaraan yang hanya hidup di dalam cerita. Tetapi di V, khususnya di wilayah Central Provinces, ternyata teknologi itu benar-benar ada. Dengan begitu, Rio pun menjadi semakin curiga. Jangan-jangan ada seorang ilmuwan jenius dari dunia barat ataupun dunia timur yang masuk ke isekai juga sebagai seorang reinkarnator lain, mirip seperti Hasan Isabah. Nah, ketika Rio sedang berpikir seperti itu, Roster pun mulai menjelaskan. Menurut informasi Roster, airship adalah kendaraan terbang kecil yang dikembangkan oleh Kadipaten Adlan, salah satu anggota Dewan 10 Federasi. Kapasitasnya hanya 2-3 orang. Uji coba sebelumnya kabarnya selalu gagal, dan insiden kali ini pun berakhir sama. Bahkan ada kemungkinan kecelakaan itu disengaja agar menjadi alasan untuk menutup perbatasan. Apapun penyebabnya, jatuhnya airship itulah pemicu utama yang menyebabkan kekacauan. Roster memanfaatkan momen tersebut. Ketika garnisun kacau karena harus menangani insiden, penjagaan terhadap kantor pemerintahan melemah. Saat itulah ia berhasil menyusup dan mencuri batu sihir merah. Jadi, peristiwa jatuhnya airship dan pencurian batu sihir merah saling terhubung erat. Keduanya menjadi alasan yang sah untuk menutup perbatasan. Dengan pengakuan ini, teka-teki yang sebelumnya membingungkan mulai terurai. Namun yang paling jelas terlihat adalah kondisi Roster yang benar-benar hancur. Tatapannya kosong, suaranya lemah, seluruh keberaniannya lenyap. Ia hanya menjawab setiap pertanyaan dengan jujur, tanpa ada sedikit pun niat untuk menipu. Rio dan Abel kemudian menjauh dari 5 orang itu. Roster, Bagana, dan juga 3 orang anak buah Roster yang sekarang sudah membeku untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Mereka menyadari bahwa meski Roster telah memberikan informasi penting, masalah sebenarnya belum selesai. Batu sihir merah masih ada di tangan mereka, dan selama belum dikembalikan, keadaan akan tetap genting. Mereka tahu tidak mungkin mengembalikannya secara diam-diam. Jika batu itu hilang lagi sebelum ditemukan pihak berwenang, maka mereka akan kembali ke titik nol atau bahkan dalam situasi yang lebih buruk. Satu-satunya pilihan adalah menyerahkannya secara langsung kepada otoritas pemerintah. Keputusan itu memang yang paling logis, tetapi juga yang paling berisiko. Mereka sadar masalah baru pasti akan muncul. Akan ada pihak-pihak yang mempertanyakan, mencurigai, atau bahkan mencoba merebutnya. Namun pada akhirnya, mereka hanya bisa sampai pada satu kesimpulan. Tidak ada pilihan lain. Kalimat itu terasa pahit tetapi juga mutlak. Dalam semesta yang penuh intrik, tidak ada pilihan adalah hukum alam yang tak bisa ditolak siapapun. Scene pun kini berpindah. Di sekitar balai kota Zimarino, suasana siaga penuh diberlakukan. Seluruh pasukan garnisun telah dikerahkan, berpatroli mengelilingi kota sekaligus memperketat penjagaan di area pemerintahan. Dari luar, tampak seolah setiap sudut berada dalam pengawasan ketat, namun kenyataannya jauh berbeda. Bila dilihat lebih dekat, sebagian besar para penjaga hanya bersantai. Ada yang duduk menguap dengan mata berat, ada pula yang sibuk mengobrol dengan rekannya. Rasa kantuk dan kelelahan jelas merasuki tubuh mereka. Hal itu sebenarnya tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Malam panjang yang penuh ketegangan telah memaksa mereka tetap terjaga. Dan ketika fajar mulai menyingsing, wajar bila kewaspadaan mereka menurun drastis. Dalam keadaan setengah lengah itu, salah seorang penjaga melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan perlahan mendekat. Namun, alih-alih mengangkat senjata atau memberi aba-aba bahaya, ia hanya diam. Rasa malas dan ketakutan akan teguran dari atasan membuatnya ragu. Memberi alarm palsu berarti risiko dimarahi. Sementara membiarkan sesuatu yang belum jelas tampak lebih aman bagi dirinya. Sikap ragu inilah yang memperlihatkan betapa longgarnya disiplin dalam garnisun itu.
Namun waktu terus berjalan dan langit mulai diterangi cahaya pagi. Pada saat sinar matahari pertama menembus cakrawala, benda-benda asing itu akhirnya cukup dekat sehingga tidak mungkin lagi diabaikan. 5 objek berkilau bergerak perlahan menuju balai kota, memantulkan cahaya keemasan mentari yang baru lahir. Saat mata-mata lelah para prajurit menajamkan pandangan, kejutan besar segera menyusul. Apa yang mereka lihat bukanlah kereta biasa, melainkan deretan gerobak yang bergerak sendiri, tanpa kusir maupun kuda penarik. Di atas masing-masing gerobak berdiri peti besar yang seluruhnya terbuat dari es bening, berkilau bagai kristal raksasa. Matahari yang baru terbit memantulkan cahaya di permukaannya, membuat isi di dalamnya sukar terlihat. Namun satu demi satu, siluet di balik lapisan es itu mulai jelas. Seketika, kerumunan prajurit berkumpul di depan balai kota, terpaku pada pemandangan yang tidak wajar itu. Suara berbisik lirih muncul dari kerumunan, menyebut satu nama yang perlahan mulai dikenali. Sosok yang tertidur membeku di dalam peti es itu adalah Kapten Roster. Keraguan pun sirna, karena wajah itu terlalu familiar bagi mereka untuk dilupakan. Di belakangnya, 3 gerobak lain menyusul, masing-masing membawa rekan-rekan prajurit mereka yang lain. Tubuh mereka juga membeku rapat di dalam peti es. Gerobak kelima mengangkut seseorang yang asing, wajahnya tidak dikenal. Dari pakaian dan rautnya, ia lebih mirip seorang pencuri daripada seorang penjaga. Namun bagi garnisun, identitas terakhir itu tidak terlalu penting. Semua perhatian mereka tertuju pada kenyataan bahwa orang-orang mereka sendiri kini terbaring tak berdaya di dalam penjara es. Ketika 5 gerobak itu akhirnya berhenti tepat di depan balai kota, fenomena aneh kembali terjadi. Tanpa aba-aba, masing-masing gerobak perlahan lenyap begitu saja, seakan ditelan bumi. Yang tersisa hanyalah 5 peti es yang berdiri sunyi di atas tanah, tetap berkilau dalam cahaya fajar. Pasukan garnisun menatap penuh kewaspadaan, menunggu sesuatu yang mungkin terjadi. Namun tidak ada ledakan, tidak ada serangan, tidak ada kejadian lain. Hanya 5 peti es itu yang tetap membisu, menghadirkan ketegangan yang semakin pekat. Akhirnya, dengan ragu, para penjaga mendekat. Mereka mencoba menyingkirkan es itu, berharap bisa melepaskan rekan-rekan mereka yang terperangkap di dalamnya. Pisau, pedang, bahkan gagang senjata, mereka dipukulkan berulang kali pada permukaan es. Tetapi setiap hantaman berakhir sia-sia. Tidak ada retakan, tidak ada pecahan, seolah lapisan es itu merupakan sesuatu yang mustahil dihancurkan dengan kekuatan biasa. Setelah berulang kali mencoba, satu persatu mereka berhenti. Napas mereka terengah, tangan mereka pegal, dan semangat mereka luruh. Mereka hanya bisa berdiri diam di depan 5 peti es itu, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan sihir yang jauh melampaui kemampuan mereka. Atau dengan kata lain, Rio dengan sengaja telah menyebarkan teror kepada para pasukan dari garnisun kota. Scene pun berpindah lagi, kali ini ke dalam sudut pandang dari Viceroy, atau kalau di Indo disebut dengan Bupati, dari Kabupaten Zimarino. Bonito Bekis, anak ketiga dari keluarga bangsawan miskin, secara mengejutkan diangkat menjadi Viceroy Zimarino 4 tahun lalu. Bukan karena keunggulannya, tetapi lebih karena keberuntungan dan runtuhnya kandidat lain. Ia dikenal tekun dan jujur, namun bukan pemimpin yang cakap atau visioner. Selama menjabat, satu-satunya sandaran emosional dan moralnya adalah sang istri, wanita lembut yang mendampinginya dalam segala hal. Namun segalanya berubah 3 tahun lalu, saat sang istri tewas dalam kecelakaan misterius ketika menggantikannya meninjau lokasi insiden. Sejak hari itu, semangat hidup Bonito runtuh. Ia jarang keluar, membiarkan tatanan kota membusuk perlahan. Garnisun tak lagi disiplin, hukum melemah, dan korupsi tumbuh tanpa kendali. Tapi Bonito, larut dalam duka dan keputusasaan, tak lagi mampu bertindak. Gelarnya sebagai Viceroy tinggal nama. Bencana berikutnya datang dengan jatuhnya kapal udara milik Duchy of Adlan, disusul pencurian batu sihir merah, artefak api yang amat berharga di Central Provinces. Benda itu disimpan di Zimarino berdasarkan keputusan Grand Duke pertama, Ciafredo, dan Bonito tak pernah memahami alasan kenapa kota rapuh ini dipilih. Bukannya ruang harta Duchy. Pencurian itu menjadi pukulan telak. Bonito tahu
Jika batu itu tidak ditemukan, perbatasan Zimarino dan negara-negara tetangga seperti Principality of Inferi akan tetap tertutup. Jika skandal ini terkuak, bukan hanya jabatannya yang hilang, tapi nyawanya pun terancam. Ia tak punya petunjuk dan rasa takut menggerogotinya hingga ke tulang. Di tengah keterpurukan, ia menemukan tamu tak diundang, pria misterius berjubah putih yang menunggu santai di ruang kerjanya. Dengan suara tenang namun mengintimidasi, pria itu menyiratkan bahwa ia tahu jalan keluar dari krisis yang mencekik Bonito. Awalnya Bonito ingin melawan, namun ia sudah terlalu lelah untuk menolak. Harapan terakhirnya kini bertumpu pada orang asing itu. Ketika pria itu menunjuk sebuah kotak di meja, Bonito dengan tangan gemetar membukanya dan menemukan batu sihir merah yang hilang. Perasaan lega sempat menyelimuti hati Bonito saat batu sihir merah yang hilang tiba-tiba muncul kembali di hadapannya. Namun kedamaian itu hanya sesaat. Ketika ia berbalik, seorang pendekar pedang telah berdiri tegak di belakangnya, menatap tajam seperti bayangan maut yang baru saja menampakkan diri. Tak ada suara langkah, tak ada peringatan. Sosok itu muncul seolah terlahir dari kegelapan. Pria berjubah putih yang sejak tadi duduk santai hanya tersenyum melihat keterkejutan Bonito. Kombinasi kehadiran mereka, satu tenang dan mengancam, satunya lagi membawa bahaya dalam diam, menyampaikan satu pesan yang jelas. Perintah mereka bukan untuk diperdebatkan. Dengan nada tenang namun tegas, pria berjubah menyatakan tujuan mereka. Mereka bukan pencuri biasa. Batu sihir merah bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memaksa perubahan. Mereka menuntut dua hal: dibukanya kembali perbatasan negara dan dibersihkannya pemerintahan Zimarino dari korupsi, termasuk garnisun yang sudah terlalu lama lepas kendali. Permintaan pertama masih mungkin dilakukan, namun yang kedua membuat Bonito gemetar. Ia merasa tidak punya kekuatan untuk membersihkan kota yang telah runtuh. Namun pria berjubah itu tidak memberi ruang penolakan. Ia menyebut akar dari semua kekacauan. Kapten Roster, orang kepercayaannya sendiri, yang ternyata adalah dalang pencurian batu sihir. Kengerian Bonito bertambah ketika pria itu menyebutkan kode keamanan terakhir yang seharusnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Kode itu diketahui dari mulut Roster sendiri, bukti bahwa pengkhianatan telah terjadi jauh di dalam lingkaran kepercayaannya. Lebih jauh lagi, Bonito diberitahu tentang seorang pencuri yang menjadi saksi, serta seorang pedagang bernama Gongorat, sosok berbahaya dari Barat Federation yang konon menjadi penerima batu itu. Penyebutan nama Gongorat menegaskan bahwa skandal ini bukan lagi urusan lokal, melainkan bagian dari konspirasi lintas negara yang bisa mengancam kestabilan Duchy. Sebelum pergi, pria berjubah putih itu mengingatkan bahwa mereka bisa muncul kapan saja dan mengambil nyawa Bonito jika ia gagal menepati janjinya. Ancaman itu disampaikan tanpa nada marah, justru dengan senyum tipis yang jauh lebih menakutkan. Ironisnya, tekanan dan ancaman itu justru menjadi percikan yang membakar kembali semangat yang telah lama padam. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Bonito merasa hidup. Ia sadar jika ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan kota, dan menebus semua kesalahannya, maka ia harus bertindak. Ia harus menjadi pemimpin, bukan hanya seorang pejabat dengan gelar kosong. Saat kesunyian kembali menyelimuti ruangannya, Bonito membuka sebuah laci dan mengeluarkan bingkai kecil berisi foto istrinya, Carolina. Ia menatap sosok itu lama, lalu dalam hati mengakui semua dosa dan kelalaiannya. Ia pernah menyerah, membiarkan segalanya runtuh. Tapi kini, di hadapan senyum lembut sang istri, ia bersumpah akan memperbaiki semuanya. Dan di antara bisu gambar itu, ia seolah mendengar Carolina menjawab, sebuah panggilan lembut untuk bangkit dan menebus semuanya. Pagi harinya, suasana di Zimarino terasa damai. Seolah-olah kota itu mencoba melupakan malam sebelumnya yang dipenuhi intrik dan ketegangan. Di tengah kehangatan sinar matahari yang lembut, Rio berjalan santai dengan senyum puas, merasakan ketenangan setelah melakukan hal yang menurutnya benar. Namun di sisinya, Abel masih terdiam, dibayangi keraguan yang belum kunjung sirna. Rio mungkin tampak ringan dan ceria, tetapi bagi Abel, keputusan mereka terhadap Viceroy Bonito menyisakan tanya. Memang, sang Viceroy hanyalah korban pengkhianatan dari bawahannya. Namun, sebagai penguasa kota,
Bukankah ia tetap bertanggung jawab atas kelalaian yang membuat Zimarino tenggelam dalam korupsi? Abel mempertanyakan, apakah membiarkannya tetap berkuasa benar-benar keputusan yang bijak? Keraguan itu dijawab Rio dengan tenang. Ia mengingat perubahan dalam diri Bonito, dari sosok rapuh menjadi pria dengan tekad baru. Menurut Rio, semua orang pasti pernah salah, termasuk mereka sendiri. Tapi bukan kesalahan yang menentukan nilai seseorang, melainkan keberanian untuk bangkit dan memperbaikinya. Ucapan itu, meski disampaikan ringan, menyimpan kedalaman makna yang tak bisa diabaikan. Dan meskipun skeptis, Abel tahu Rio benar. Politik adalah dunia tempat kesalahan kecil bisa membawa malapetaka besar, namun kesalahan juga tak bisa dihindari. Yang penting adalah kesadaran untuk bertanggung jawab. Percakapan pun beralih ke hal yang lebih ringan ketika Rio, dengan semangat seorang detektif dadakan, mengulas semua kejadian yang telah mereka lalui. Ia mengingat momen di kedai, saat beberapa pelanggan menyebutkan penyebab penutupan perbatasan. Pencurian permata, kaburnya seorang putri bangsawan, munculnya pembunuh legendaris, dan jatuhnya larva naga. Dulu terdengar seperti omong kosong, namun kini semuanya terbukti ada benarnya. Batu sihir merah memang dicuri. Flame Emperor benar-benar eksis. Kecelakaan kapal udara bisa terlihat seperti larva naga yang jatuh. Potongan-potongan puzzle itu mulai menyatu. Namun satu misteri tetap menggantung. Kaburnya putri dari Grand Duke. Tidak ada bukti, tidak ada jejak. Bahkan Rio tak bisa menjelaskannya. Hanya menutupi kekosongan dengan alasan bahwa rakyat biasa tak akan tahu urusan bangsawan. Tapi dalam hati, baik Rio maupun Abel sadar, satu bagian dari teka-teki ini masih tersembunyi. Mereka kembali menoleh pada realitas. Bonito telah berjanji membuka kembali perbatasan negara. Dan kini, mereka hanya bisa menunggu. Apakah sang Viceroy benar-benar menepati janjinya? Rio, dengan insting pasif sonarnya, mulai menangkap perubahan. Beberapa pasukan kota kembali ke kantor pemerintahan, pos penjagaan mulai berganti ritme. Pertanda bahwa perintah Bonito sedang dijalankan. Namun, sebelum mereka bisa menarik napas lega, sebuah anomali terjadi. Gerbang timur, yang seharusnya tetap terkunci selama masa blokade, tiba-tiba terbuka. 20 penunggang kuda masuk ke dalam kota secara serempak. Gerbang kembali ditutup rapat setelah mereka lewat, seperti tidak ingin ada yang tahu kedatangan mereka. Baik Rio maupun Abel langsung sadar, itu bukan prosedur biasa. Siapa 20 orang berkuda yang memasuki Zimarino secara diam-diam saat kota masih dalam keadaan tertutup? Pertanyaan itu menggantung di udara, menyelimuti pagi yang semula tenang dengan bayang-bayang ancaman baru yang tak terlihat. Nah, video ini udah selesai cuy. Untuk bagian selanjutnya, King Abel akan kembali rematch melawan sang Flame Emperor. Jadi, bagi kalian yang penasaran dengan hasil pertarungan kedua mereka, maka jawabannya ada pada episode berikutnya.